Halo Diana. anak-anak, apa kabarnya nih? Lase Marina, Ya, apa Lose. kabar? Baik, puji Tuhan. Adik-adik di Iya. rumah semua baik juga ya, pasti ya. Iya, puji Tuhan ya Lase Marina ya. Iya, Hari ini Lase. kita diberi kesehatan, kita boleh ibadah walaupun dalam keadaan online. Nah, sebelum itu Lase mengingatkan anak-anak kembali. Ketika kita mengikuti ibadah online, ya kita harus menyanyi dengan apa? Semangat ya, karena kita sedang memuji Tuhan kita, Sang Pencipta kita. Yang kedua, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus dengan sungguh-sungguh duduknya yang rapi, ya, Iya. benar-benar mendengarkan firman Tuhan. Ya, Selain itu adik-adik, apalagi Lause? Yang ketiga, kita Iya, beribadah dari awal sampai akhir. Yang keempat, adik-adik apa? Pada saat berdoa, kita harus memiliki sikap yang baik ya Lose ya. Iya, betul. Walaupun nggak ada yang melihat, tapi mata Iya, Tuhan ingat, melihat. mata Tuhan melihat, betul sekali. Nah, sebelum kita mulai, kita akan sama-sama yuk kita berdiri, kita bangkit, ya kita nyanyi lagu Mars Sekolah Minggu kita. Nyanyikan dengan semangat, ya. Yuk. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. 是我们合同大家庭，亲爱天父，同步相亲，快乐关系，珍惜生命，谢谢神迹，赞美不停，儿童还主教会呼吸，我主命令，乐意遵行，一生一世拥有主名。Oke, sekarang kita akan masuk dalam doa. Doa pembuka kita minta Lause Marina untuk pimpin kita dalam doa. Yuk, Yuk. ambil sikap berdoanya. Kita masuk dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Untuk saat ini kami boleh memulai ibadah kami ya Tuhan. Berkati Tuhan kami supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Kami boleh memuji Engkau. Setiap ibadah kami Tuhan boleh berkenan kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kami terus boleh menjadi anak-anak-Mu yang boleh berkenan padamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Lucy, Iya, Lause Mar. kita mau nyanyi pujian. Selamat pagi Tuhan. Ya, Lucy. Oke, adik-adik, jangan lupa kita pakai gerakan yuk. Karena Tuhan sudah memberikan kita setiap hari yang indah. Ada pagi, ada siang, dan malam hari. Nah, ketika pagi hari kita mengucapkan terima kasih. Karena kita masih bisa melihat matahari yang bersinar dan burung-burung yang bernyanyi. Ya, kita sama-sama nyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan sudah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah indahnya. Ya, bertambah-tambah-tambah indahnya kasih Tuhan yang tidak berkesudahan. Nah, anak-anak, Lause Mar, Tuhan menciptakan kita satu minggu ada berapa hari yuk? Ada berapa hari? Ada 7 hari. Nah, Senin sampai hari Sabtu kita setiap hari beraktivitas, kita sekolah, kita bermain. Nah, hari Minggu adalah hari khususnya untuk Tuhan.
Nah, di mana hari itu kita harus beribadah memuji Tuhan. Yuk kita nyanyi, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Adik-adik, Ya. saatnya kita akan mendengarkan Firman Tuhan. Ya, sekali lagi Lause berharap ya kita boleh mendengarkannya dengan sikap yang baik ya. Oke, anak-anak, untuk mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, kita naikkan satu pujian ya Lause Maria. Kita nyanyi, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau disertaku, bersertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Nah, anak-anak, mari kita duduk yang rapi, kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi adik-adik sekalian. Pagi ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan masuk di dalam doa. Mari anak-anak, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami anak-anak-Mu diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ajari kami mendengarkan dengan baik, memahami dan melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan.
Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, pada hari ini firman Tuhan kita tentang kita mendengarkan firman Allah. Nah, pelajaran kita pada hari ini kita terambil dari Kisah Para Rasul. Nah, anak-anak, Kisah Para Rasul itu ada di Perjanjian Baru. Kisah Para Rasul letaknya itu setelah Injil keempat Injil, yaitu kitab-kitab Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, di kitab Injil memberitahukan tentang Yesus dan hidupnya di dunia ini. Sedangkan di Kisah Para Rasul menceritakan kepada kita apa yang murid-murid Tuhan Yesus lakukan sesudah Tuhan Yesus naik ke surga. Ya, itu perbedaannya ya. Keempat Injil kitab yaitu tentang bagaimana Injil itu menuliskan dan menceritakan tentang Yesus dan hidupnya di dunia ini. Sedangkan Kisah Para Rasul menceritakan kepada kita yaitu bagaimana murid-murid Tuhan Yesus, apa yang mereka lakukan sesudah Yesus kembali ke surga. Nah, pada masa itu ada orang-orang yang sangat membenci Tuhan Yesus dan mereka menyalibkan Dia. Juga membenci orang-orang Kristen yang lain. Kenapa? Karena mereka memberitahukan tentang Yesus. Itu yang mereka tidak suka. Nah, kemudian musuh-musuh Yesus itu memukuli beberapa orang Kristen dan menjebloskan mereka ke dalam penjara. Banyak orang Kristen meninggalkan Yerusalem. Dan menurut kamu apa yang mereka lakukan waktu mereka keluar dari Yerusalem? Kita akan melihatnya dari Kisah Para Rasul 8 ayatnya yang keempat. Ibu Lausesani akan bacakan dari Kisah Para Rasul 8 ayat yang keempat. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Nah, itulah yang mereka lakukan, yaitu memberitakan kabar baik kemanapun mereka pergi. Yesus memberitahukan kepada pengikut-pengikutnya untuk pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan kabar baik, yaitu keselamatan. Itulah yang dilakukan oleh murid-murid Yesus setelah Yesus naik ke surga. Nah, dari sini kita melihat ada seorang yang melakukan hal itu, yaitu Filipus. Nah, kemana Filipus pergi? Filipus pergi ke Samaria. Apa yang dilakukan di sana? Ia memberitahukan banyak orang tentang Tuhan Yesus. Filipus bukan pengkhotbah di gereja di Yerusalem, tetapi ketika dia mulai memberitakan atau memberitahukan kepada orang-orang Samaria tentang Yesus, orang banyak pun datang dan mendengarkannya tentang kebenaran firman Tuhan. Sementara Filipus memberitakan firman Allah, hari demi hari banyak orang percaya kepada Yesus dan mereka diselamatkan dari dosa-dosa mereka. Untuk itulah mereka menimbulkan sukacita yang besar di antara mereka. Hal itu sangat mengagumkan. Nah, tetapi Tuhan melakukan sesuatu yang lain. Tuhan ingin Filipus mengerjakan yang lain. Jadi Tuhan memberi cara kepada Filipus, pergilah ke suatu jalan di gurun. Allah menyuruh Filipus meninggalkan Samaria, di kota di mana orang-orang berkerumun banyak dan mendengarkan firman Allah dan percaya kepada Yesus. Tetapi Allah berkata kepada Filipus untuk meninggalkan Samaria, pergi ke satu tempat yaitu suatu jalan di gurun. Apakah Filipus membantah Allah? Tidak. Apakah ia berkata, saya tidak mau pergi, saya masih mau di Samaria karena banyak orang yang percaya kepada Yesus? Tidak, dia tidak lakukan itu. Filipus tidak membantah atau bersungut-sungut, tetapi ia langsung melakukan apa yang Allah katakan. Sementara Filipus menyusuri jalan di gurun itu, dia melihat ada seorang orang laki-laki naik ke kereta. Siapa orang itu? Oh, rupanya dia adalah
seorang pejabat pemerintah dari Ethiopia. Dalam perjalanannya dia membaca kitab suci. Kitab suci apa yang dia baca? Dari Nabi Yesaya. Di sana Nabi Yesaya menuliskan ratusan tahun sebelum Yesus dilahirkan. Dia membaca dan sambil membaca dia kurang mengerti. Sedangkan Filipus tidak mengenal orang Ethiopia itu, tetapi ia berlari dan mengejarnya. Dan dia bertanya, apakah ia mengerti apa yang sedang ia baca? Yang dia baca adalah tentang Tuhan Yesus yang dituliskan oleh Nabi Yesaya ratusan tahun sebelum Yesus dilahirkan. Oke, Lausa akan bacakan ayatnya yang dibaca oleh pejabat ini di pemerintahan di Ethiopia. Nas yang dibacanya berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam hinanya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Nah, demikian yang dibaca oleh pejabat dari Ethiopia ini. Dengan teks seperti ini, nas seperti ini, dia bingung, dia tidak mengerti. Waktu ditanya oleh Filipus, dia katakan, dapatkah engkau memberitahukan saya apa yang sedang dibicarakan Nabi ini? Dia membicarakan orang lainkah atau tentang dirinya sendiri? Nah, kemudian Filipus sangat senang. Kenapa? Karena dia bisa memberitahukan kepada orang lain atau orang asing yang belum dia ketahui, yang dia belum kenal juga, dan orang itu ingin mengenal firman Allah. Duduk di sebelahnya dan Filipus menjelaskan firman Allah, dan orang Ethiopia ini mendengarkan dengan baik. Nah, Filipus menjelaskan sesuatu tentang tadi nas yang sudah kita baca bahwa Yesaya menuliskan sesuatu tentang Yesus. Siapa Yesus? Yesus adalah anak tunggal Allah yang datang untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Nabi-nabi seperti Yesaya menuliskan tentang Yesus lama sebelum Yesus dilahirkan. Bahkan waktu Yesus dilahirkan, umat Allah tuh juga tidak mengerti, bahkan tidak mengakui juru selamat itu ketika ia datang. Kenapa? Karena mereka menanti-nantikan raja yang besar, lahir di istana yang megah dan indah. Itu bayangan mereka. Tetapi kenyataannya anak Allah lahir di tempat yang biasa saja. Di tempat apa Yesus dilahirkan? Ya, di kandang binatang dan ditidurkan di dalam palungan yang adalah tempat makanan binatang. Mereka berharap Sang Mesias itu lahir dari tempat yang wow, yaitu istana yang megah atau apa. Tetapi kenyataannya tidak, dia lahir di kandang binatang dan tidur di palungan yang merupakan tempat makanan binatang. Biasa-biasa saja. Nah, selain itu juga Filipus memberitahukan kepada orang itu bahwa hal-hal yang Yesus lakukan selama dia hidup di dunia ini. Apa saja yang Yesus lakukan? Dia memberitakan firman Allah, dia juga menyembuhkan orang sakit, ia mengajar tentang dirinya sendiri dan juga Bapanya yang di surga. Dan yang terutama yaitu tentang dosa manusia dan kebutuhan manusia akan juru selamat. Terus kemudian Filipus juga berkata kepada orang Ethiopia itu, dia bersaksi bahwa banyak orang mendengar Yesus dan mempercayainya sebagai juru selamat mereka. Dan Filipus berkata, aku adalah salah seorang dari mereka yang percaya kepada Yesus. Kami mengikuti Yesus dan juga belajar dari dia. Tetapi beberapa orang tidak mengakui atau tidak menyukainya. Akhirnya apa? Mereka berencana dan juga mereka melakukan, yaitu dengan cara apa? Membunuh dia dan menyalibkan dia. Yesus dapat menghentikan mereka, tetapi Yesus tidak lakukan itu. Dia dengan sukarela, dia mati di kayu salib. Kenapa?
Karena disitulah ia datang untuk mati di kayu salib, mengambil hukuman dosa kita dan juga dosa umat Allah. Sesudah ia berada di dalam kubur selama 3 hari, dia bangkit di antara orang mati dan sekarang dia hidup. Banyak di antara kami melihat dia dan mendengar dia mengajar sesudah dia bangkit, yaitu sesudah Yesus bangkit. Dan kemudian kami melihat dia terangkat ke surga. Betapa gembiranya orang Etiopia itu. Dia mendengar bahwa bagaimana banyak orang percaya dan mengerti apa yang dijelaskan Filipus tentang firman Allah. Bagaimana setiap kita manusia berdosa, Allah mengasihi kita dan dia mengutus anaknya untuk mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, setelah itu dia mendengar itu, dia lihat di suatu tempat di mana ada air. Dan dia meminta Filipus untuk membaptisnya. Nah, kemudian sama seperti tadi ya, kita lihat ya adik-adik. Tadi waktu pertama Filipus ada di Samaria. Dia memberitakan firman Tuhan. Tapi tiba-tiba Tuhan bilang, oke Filipus, kamu pergi dari situ dan pergilah ke jalan di gurun. Untuk memberitakan firman Tuhan kepada siapa? Dia tidak tahu, tapi yang dia tahu cuma satu, yaitu taat dan mendengarkan perintah Allah. Nah, sekarang juga sama. Setelah dia sudah bicara dengan orang Etiopia ini, sudah memberitakan firman Tuhan, tiba-tiba sama. Tuhan juga menyuruh Filipus untuk pergi ke jalan dari gurun itu. Sekarang Allah menyuruh Filipus pergi meninggalkan tempat itu. Dan Filipus taat. Filipus pergi ke arah utara menyusuri pantai Laut Tengah, memberitakan firman Allah di semua kota yang dia lewati. Ketika Filipus sampai di Kaisarea, ia memutuskan untuk tinggal di sana. Ngapain aja di sana? Ya, Filipus di sana pun juga berkhotbah kepada kerumunan orang dan juga banyak orang di sana. Selain itu, dia juga berbicara tentang keselamatan kepada seseorang. Jadi bukan hanya dia melayani banyak orang, tapi dia juga melayani satu orang atau sedikit. Filipus juga selalu siap memberitahukan orang lain apa yang Allah katakan tentang firman-Nya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana Filipus dalam pelayanannya. Kita melihat bagaimana setiap kita, adik-adik dalam usia kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memahami firman Tuhan, apa yang harus kita lakukan. Kita bisa belajar dari Filipus ini. Dia bagaimana menjelaskan dan berbicara kepada banyak orang. Kok dia bisa sih? Apakah dia pandai? Tidak. Karena apa? Dia sudah baca dan pelajari. Yang terutama adalah Roh Kudus telah menolong dia untuk memahaminya. Jadi kalau kita paham berarti apa? Roh Kudus memberikan pemahaman kepada kita. Terus bagaimana lagi? Nah, terus mengapa Filipus juga ingin memberitahukan kepada orang-orang lain tentang Yesus? Karena ia percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Allah telah memenuhi hatinya dengan sukacita dan dia ingin menaati Yesus dan dia ingin memberitakan firman Tuhan. Oke adik-adik, bagaimana nih? Lause mau nanya, apakah kalian percaya kepada Yesus dan ingin percaya dan menaatinya sesuai dengan firman Tuhan yang ada? Ya, kita semua percaya dan menaatinya. Ya, bagus ya. Oke, dan ada beberapa cara yang dapat kita lakukan waktu kita udah percaya dan ingin menaatinya, yaitu membaca firman, menceritakan tentang kasih Allah kepada teman atau kepada siapapun. Dan juga mendengarkan guru sekolah minggu. Dan juga di rumah, kita jangan lupa senantiasa menaati orang tua kita. Amin. Demikian firman Tuhan. Pada hari ini kita akan menghafalkan ayat hafalan kita dari Yohanes 6 ayat 68b. Ayat hafalan kita pada hari ini dari Yohanes 6 ayat 68b. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Diulangi lagi Yohanes 6 ayat 68b. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Amin. Mari kita masuk di dalam doa.
Allah Bapa yang kerajaan surga, terima kasih Bapa, kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami boleh memahaminya karena kuat kuasa dari Roh Kudus yang memimpin kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Walaupun di masa kami, anak-anak, kami boleh juga menaati dan memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada teman-teman kami atau kepada keluarga kami yang belum mengenal Kristus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, selanjutnya silakan melanjutkan aktivitas yang ada. Tetap semangat ikut sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Nah, anak-anak bersyukur tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Lase yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Nah, anak-anak untuk merespon firman Tuhan hari ini, anak-anak kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan buat Tuhan. Bagi sekolah minggu kita ya, bisa ditransfer ke rekening BCA atau scan QR di layar kaca ini ya. Yuk. Nah, anak-anak ada satu buah buku yang terindah. Lo kemarin tahu nggak bukunya? Buku apa? Tahu Lose, pasti Alkitab. Benar sekali, Alkitab buku terindah. Nah, kita akan belajar satu buah lagu untuk tema kelas kecil pada bulan Maret ini. Judulnya Alkitab buku terindah. Kita sama-sama belajar ya. Dan ini ada gerakannya. Yuk coba kita bangkit berdiri, sama-sama ikutin Lause dan kita belajar lagunya. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Sekali lagi kita sama-sama. Kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Wah, bagus sekali bukan lagunya Lause Maria? Iya, nanti lagunya akan kita ulangi lagi setiap minggu selama bulan Maret ini. Nah, kita akhirnya akan mengakhirin ibadah kita hari ini anak-anak. Nah, Lause Mar, kita sama-sama kita ngambil sikap berdoa, kita nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih,
Sekarang kita lipat tangannya, tutup mata, kita akan masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, sungguh kami berterima kasih ya Tuhan atas kesehatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Sehingga pada hari ini kembali kami boleh beribadah di sekolah minggu GKPJ. Tuhan, terima kasih atas anugerah, berkat, kesehatan, keluarga yang Tuhan berikan kepada kami dan firman yang telah disampaikan lause kami. Biarlah firman-Mu boleh menjadi pelita di dalam kehidupan kami sehingga kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, Lause Mariana dan anak-anak, sebelum kita berpisah, ingat pesan Lause. Jaga kesehatan, selalu memakai masker, ya, cuci tangan, ya. Jaga kesehatan sehingga nanti ketika sekolah minggu kita dibuka kembali, kita bisa bertemu kembali dan kita bisa bersama-sama ibadah kembali. Ya, oke, sampai ketemu. Dadah.